Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, pada pertemuan kali ini, dari kelompok kami akan membahas mengenai sistem asesmen nasional dalam kurikulum Merdeka. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Desak Putu Parmiti MS dan Profesor Dr. Inyoman Jampel MPD. Nah, adapun anggota kelompok dari presentasi pada kali ini yaitu saya sendiri, Komang Trikumala Dewi dengan NIM akhir 01, lalu ada Niputu Eka Lestari Dewi dengan NIM akhir 02, dan ada Niputu Oktamia dengan NIM akhir 10, dan terakhir ada Andre Alfredo Gultom dengan NIM akhir 20. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter dan lingkungan belajar yang terdiri dari subbab yang pertama itu menerapkan instrumen penilaian pembelajaran dalam konteks pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan yang kedua, melaporkan penilaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja ke bahasan kita yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah evaluasi terhadap kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. AKM mengukur dua kemampuan utama yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau berhitung. Baik, langsung saja ke bahasan kita yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah evaluasi terhadap kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. AKM mengukur dua kemampuan utama yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau berhitung. Selanjutnya terkait komponen instrumen AKM. Penilaian kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur keterampilan penting dalam kehidupan nyata. Bukan hanya pengetahuan materi pelajaran, dalam literasi membaca, teks yang digunakan dibagi menjadi teks fiksi dan teks informasi. Sedangkan dalam numerasi, kontennya meliputi bilangan, pengukuran, geometri, data, dan ketidakpastian, dan aljabar. Proses kognitif yang diukur terdiri dari 3 tingkatan untuk literasi membaca yaitu penemuan informasi, interpretasi integrasi, dan evaluasi refleksi. Sedangkan untuk numerasi yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Selain itu, soal-soal AKM disajikan dalam berbagai konteks kehidupan seperti personal, sosial budaya, dan saintifik. Adapun komponen instrumen AKM-nya terdapat pada gambar yang telah ditampilkan. Untuk selanjutnya, berikut merupakan contoh soal literasi membaca dengan contoh teks bacaan fiksi. Mungkin dari rekan-rekan bisa memperhatikan secara langsung. Nah, dari bacaan tadi, ada pun contoh pertanyaan untuk soal literasi membaca. Selanjutnya adalah contoh soal numerasi. Bisa diperhatikan contoh soalnya beserta dengan contoh pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana hasil AKM dilaporkan. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, dan 4. Mahir. Adapun tabel yang telah memaparkan hal tersebut bisa kalian perhatikan dalam layar. Baik, selanjutnya yaitu survei karakter dan lingkungan belajar. Sekolah Merdeka ditandai dengan kemampuan mengembangkan kompetensi karakter dan menciptakan lingkungan belajar kondusif. Survei karakter diperlukan untuk meningkatkan sikap dan nilai-nilai siswa secara non-kognitif melalui implementasi profil belajar Pancasila. Survei karakter yang dilakukan melalui profil pelajar Pancasila bertujuan agar siswa tidak hanya memiliki pengetahuan tentang Pancasila, melainkan mampu mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah bagaimana siswa
mampu mengimplementasikan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, kemandirian, dan kebinekaan global. Sehingga survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada pun 6 dimensi profil pelajar Pancasila, meliputi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yang berarti bahwa pelajar harus memiliki akhlak dan berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, mendalami ajaran agama berdasarkan kepercayaannya, serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Elemen-elemen karakternya memiliki akhlak agama, akhlak pribadi, akhlak sesama, akhlak kepada alam, dan akhlak beragama. Selanjutnya yaitu berkebinekaan global, di mana pelajar harus mampu mempertahankan budaya luhur dan lokalitas yang meliputi mengenal dan menghargai budaya. Kemampuan berkomunikasi interkultur dalam berinteraksi dengan sesama dan refleksi tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Selanjutnya, bergotong royong, di mana pelajar harus memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan bersama-sama serta sukarela sebagai bentuk kecerdasan sosial yang dimiliki. Elemen karakternya meliputi kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya, mandiri, di mana siswa harus mampu menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Elemen karakternya meliputi kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi dan regulasi. Selanjutnya, bernalar kritis. Pelajar mampu menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya serta mampu menyelesaikan suatu permasalahan dan memberikan sebuah solusi. Elemen karakternya meliputi memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran, dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu kreatif. Elemen karakternya meliputi menganalisis gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Profil pelajar Pancasila sangat tepat untuk diimplementasikan di era disrupsi digital sebagai bentuk karakter siswa dan mengatasi burnout syndrome. Siswa yang cerdas tidak hanya siswa yang memiliki kemampuan secara kognitif atau pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang baik seperti bersosialisasi di dalam suatu lingkungan sekolah dan kemampuan beradaptasi. Survei karakter dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa secara sosial, emosional, dan penunjang kepentingan terlaksananya survei karakter adalah guru. Baik, selanjutnya yaitu survei lingkungan belajar, yang bertujuan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Survei lingkungan belajar menggali informasi terkait kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang dapat menunjang pembelajaran. Survei lingkungan belajar yang dilakukan dalam asesmen nasional mencakup 5 aspek iklim kebinekaan sosial sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Baik, adapun 5 aspek iklim survei lingkungan belajar. Yang pertama yaitu iklim keamanan sosial. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa, tanpa diskriminasi atau rasa takut. Hubungan sosial emosional antara warga sekolah perlu dijaga karena berpengaruh pada hasil belajar. Guru berperan penting dalam membangun relasi positif dan menciptakan kebijakan yang mendukung keamanan siswa. Yang kedua, iklim kebinekaan. Sekolah harus menanamkan sikap saling menghargai antara siswa dari berbagai latar belakang. Guru perlu mengajarkan toleransi dan menghormati budaya lain agar tercipta suasana kelas yang harmonis. Keberagaman harus dilihat sebagai kekuatan, bukan hambatan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, indeks sosial ekonomi. Latar belakang sosial ekonomi siswa berpengaruh akses terhadap fasilitas belajar,
terutama di era digital. Banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki perangkat pembelajaran seperti laptop, namun kini smartphone bisa jadi alternatif. Oleh karena itu, guru perlu memahami kondisi siswa sebelum merancang pembelajaran. Yang keempat, kualitas pembelajaran. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa. Kelas virtual seperti Zoom atau Google Meet harus diatur dengan baik agar efektif. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk mendampingi siswa belajar di rumah. Dan yang terakhir yaitu pengembangan guru. Guru perlu terus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan, workshop, dan webinar. Program seperti guru penggerak mendukung guru menciptakan pembelajaran yang merdeka, menyenangkan, dan bermakna. Pengembangan ini bertujuan agar guru dapat beradaptasi dengan tantangan pelajaran di era disrupsi digital. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan mengulas mengenai menerapkan instrumen penilaian pembelajaran dalam konteks pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu instrumen penilaian. Menerapkan instrumen penilaian pembelajaran dalam konteks kurikulum merdeka di kelas. Ini melibatkan berbagai jenis instrumen yang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang fleksibel, holistik, dan berpusat pada siswa. Dalam kurikulum merdeka, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar yang dialami oleh siswa. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang terus memantau perkembangan belajar siswa secara menyeluruh, tidak hanya dari kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik. Nah, penilaian diarahkan untuk membantu siswa mencapai kompetensi secara optimal dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, penerapan instrumen penilaian juga mempertimbangkan diferensiasi pembelajaran, di mana guru dapat menyesuaikan jenis dan bentuk penilaian berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, kemampuan awal misalnya, atau minat siswa. Nah, hal ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman kreativitas dan keterampilan mereka melalui berbagai cara seperti proyek, diskusi, portofolio, dan atau demonstrasi. Nah, instrumen penilaian yang digunakan pun harus bersifat autentik dan kontekstual, sehingga mencerminkan situasi dunia nyata. Nah, penilaian seperti ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan menyesuaikan masalah secara kreatif. Dengan demikian, penilaian dalam kurikulum merdeka bukan hanya alat ukur, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran yang mendukung pertumbuhan siswa secara menyeluruh. Yang kedua, yaitu jenis-jenis instrumen penilaian. Nah, adapun jenis-jenis instrumen penilaian, yang pertama yaitu penilaian formatif. Nah, di mana penilaian formatif ini dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa. Tujuan penilaian formatif yaitu memberikan informasi kepada siswa agar dapat memperbaiki proses belajar yang sebelum dan akhir pembelajaran. Nah, bentuknya biasa berupa tes kecil, diskusi kelas, proyek kecil, dan umpan balik reguler. Nah, instrumen penilaian ini bisa dijadikan pedoman. Nah, dalam instrumen penilaian dapat berupa lembar observasi keterlibatan siswa, kuis online melalui Google Form atau Kahoot, dan catatan anekdot guru, dan pertanyaan reflektif harian yang ditanyakan oleh guru ke siswa. Yang kedua, ada penilaian sumatif, di mana penilaian sumatif ini dilakukan di akhir periode pembelajaran. Nah, penilaian sumatif ini berfungsi untuk mengevaluasi pencapaian keseluruhan siswa. Nah, dalam kurikulum merdeka, penilaian sumatif ini tidak menjadi salah satu ukuran keberhasilan, melainkan bagian dari penilaian holistik. Instrumennya dapat berupa soal pilihan ganda,
dan isian, soal uraian terstruktur atau ujian tertulis akhir bab atau semester, dan tes praktis untuk keterampilan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu portofolio siswa. Nah, kumpulan karya atau tugas yang menunjukkan perkembangan siswa sepanjang pembelajaran, memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan siswa. Lebih dari sekedar hasil ujian, portofolio siswa berfungsi sebagai alat refleksi bagi siswa. Instrumen dapat berupa map kumpulan tugas siswa, format refleksi diri siswa, lembar penilaian perkembangan tugas, dan catatan guru terhadap portofolio siswa tersebut. Yang keempat yaitu penilaian berbasis kinerja. Nah, penilaian berbasis kinerja ini menggunakan instrumen seperti daftar checklist, rubrik, dan rating skala. Nah, rubrik membantu menentukan kualitas kinerja siswa dengan kriteria yang jelas. Rating skala memungkinkan pengukuran frekuensi atau tingkat keterampilan atau perilaku siswa secara deskriptif. Nah, instrumen ini dapat juga berupa rubrik penilaian praktik, misalnya praktik membaca puisi, praktik IPA, dan lain-lain. Nah, daftar cek observasi juga dapat menjadi penilaian berbasis kinerja tersebut. Skala rating, sikap, atau keterampilan, lembar penilaian kerja kelompok atau presentasi merupakan bagian penilaian berbasis kinerja tersebut. Nah, yang terakhir yaitu penilaian proyek. Nah, ini siswa membuat sebuah karya atau proyek yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi. Ini juga mendorong keterampilan analitis, kreatif, dan berpikir kritis mereka. Nah, penilaian proyek ini memberikan konteks nyata untuk mendemonstrasikan pemahaman. Instrumen dapat berupa rubrik penilaian proyek berbasis kriteria, lembar penilaian presentasi proyek, jurnal proyek pengerjaan proyek, dan checklist komponen proyek. Baik, selanjutnya saya akan membahas melaporkan penilaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Sebelum itu, apa itu pelaporan? Pelaporan dalam konteks pendidikan mengacu pada proses penyampaian informasi atau laporan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pendidikan. Pelaporan ini bisa melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, atau pihak-pihak terkait lainnya. Pelaporan penilaian merupakan proses di mana guru menyampaikan hasil penilaian tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini kepada orang tua dan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, fungsi pelaporan penilaian. Pelaporan penilaian merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena tidak hanya menyampaikan hasil belajar siswa, tetapi juga menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Secara umum, pelaporan penilaian memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Memberikan umpan balik kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai hasil kinerja atau pencapaian belajar. Dengan informasi ini, siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta tahu apa yang harus diperbaiki. Kedua, dasar pengambilan keputusan. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan penting, seperti apakah siswa perlu mengikuti program remedial, mendapatkan penghargaan, atau dinaikkan kelas. Ketiga, evaluasi program atau proyek. Dalam konteks yang lebih luas, pelaporan juga membantu mengevaluasi efektivitas suatu program pembelajaran atau proyek sekolah. Dari sini, guru atau sekolah bisa menentukan bagian mana yang perlu ditingkatkan. Keempat, perencanaan pengembangan individu. Hasil laporan penilaian bisa digunakan untuk merancang pengembangan peserta didik secara individual, misalnya dengan memberikan bimbingan tambahan atau tantangan lebih lanjut sesuai kebutuhan mereka. Kelima, mengukur kinerja organisasi. Di tingkat sekolah atau lembaga pendidikan, laporan hasil belajar mencerminkan kinerja lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pembelajaran. Keenam, akuntabilitas. Pelaporan juga merupakan bentuk akuntabilitas pendidik kepada siswa, orang tua, dan masyarakat bahwa proses pembelajaran dilakukan secara profesional dan transparan. Ketujuh, motivasi dan pengakuan. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa dapat termotivasi untuk terus berkembang.
Pelaporan yang disampaikan dengan positif juga dapat memberikan penghargaan dan pencapaian bagi mereka. Kedelapan, komunikasi internal dan eksternal. Laporan hasil belajar menjadi jembatan komunikasi antara guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Semua pihak bisa memahami perkembangan siswa dengan jelas. Kesembilan, sistem penilaian hasil pelaporan juga bisa digunakan oleh sekolah untuk memperbaiki sistem penilaian itu sendiri. Misalnya, jika ada banyak siswa yang belum tuntas, mungkin perlu evaluasi terhadap strategi pembelajaran atau rubrik penilaiannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelaporan penilaian. Pelaporan penilaian dapat disampaikan dalam berbagai bentuk tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Berikut ini adalah beberapa bentuk pelaporan yang umum digunakan. Pertama, laporan tertulis. Deskriptif, laporan ini berisi penjelasan naratif mengenai kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi untuk siswa. Biasanya digunakan untuk menyampaikan hasil belajar secara lebih personal dan mendalam. Selanjutnya ada laporan tertulis statistik, berisi angka-angka seperti rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, atau deviasi standar, cocok digunakan untuk pelaporan umum dan kuantitatif. Kedua, laporan grafis. Grafik batang atau garis digunakan untuk menampilkan tren atau perbandingan capaian siswa dari waktu ke waktu. Diagram lingkaran menunjukkan proporsi atau persentase pencapaian dalam kompetensi tertentu sehingga mudah dibaca secara visual. Ketiga, laporan presentasi. Presentasi lisan biasanya digunakan saat pertemuan orang tua murid atau rapat evaluasi sekolah. Demonstrasi atau proyek visual biasa digunakan saat siswa menunjukkan keterampilan tertentu seperti membaca puisi atau mempresentasikan proyeknya. Keempat, laporan elektronik atau online. Dashboard online menyajikan data penilaian dalam bentuk interaktif, bisa diakses kapan saja oleh siswa, guru, atau orang tua. Laporan via email atau sistem sekolah, biasanya berbentuk file atau pesan otomatis tentang perkembangan belajar siswa. Kelima, laporan proyek atau penelitian. Laporan proyek umum digunakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 berisi tujuan, proses, hasil, dan refleksi. Selanjutnya, artikel atau publikasi. Contoh untuk pelaporan dalam konteks riset, tugas akhir, atau proyek ilmiah. Selanjutnya, laporan hasil belajar atau LHB adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang prestasi atau pencapaian hasil belajar siswa untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan seberapa baik pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah diajarkan. Penilaian hasil pembelajaran melibatkan dua kegiatan utama, yakni asesmen dan evaluasi, yang bertujuan untuk menilai prestasi siswa. Asesmen mencakup pengumpulan informasi mengenai hasil belajar, sementara evaluasi fokus pada penilaian dan pengolahan hasil belajar tersebut. Selanjutnya, manfaat laporan hasil belajar. Sangat beragam dan penting untuk berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, guru, dan pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari laporan hasil belajar. Pertama, evaluasi kemajuan siswa. LHB memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Ini memungkinkan guru dan siswa untuk mengevaluasi kemajuan belajar dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kedua, feedback untuk pembelajaran. Laporan hasil belajar dapat memberikan feedback konstruktif kepada siswa mengenai kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Hal ini membantu siswa untuk memahami di mana mereka telah berhasil dan di mana mereka perlu meningkatkan usaha mereka. Ketiga, basis pengambilan keputusan guru. Guru dapat menggunakan LHB sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait pengajaran, baik itu menyesuaikan metode pengajaran, memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang membutuhkan, atau memberikan tantangan tambahan kepada siswa yang telah mencapai tingkat pencapaian yang tinggi. Keempat, keterlibatan orang tua. LHB dapat menjadi sarana untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Dengan menyediakan informasi tentang kemajuan akademis anak, orang tua dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pembelajaran anak di rumah. Kelima, basis evaluasi sistem pendidikan. Laporan hasil belajar juga dapat digunakan oleh pihak terkait seperti
kepala sekolah, pengawas pendidikan, atau departemen pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Data dari LHB dapat membantu membuat kebijakan dan program yang lebih baik. Keenam, motivasi siswa. Mengetahui hasil belajar mereka dapat memotivasi siswa untuk terus bekerja keras dan meningkatkan performa akademis mereka. Pemahaman tentang pencapaian mereka dapat menjadi dorongan positif. Ketujuh, penyesuaian kurikulum. Data dari LHB dapat membantu dalam menyesuaikan kurikulum pendidikan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kurikulum yang disesuaikan dapat lebih efektif dalam memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan siswa. Kedelapan, pemberian penghargaan. Laporan hasil belajar dapat menjadi dasar untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang mencapai tingkat prestasi tertentu. Ini dapat merangsang semangat belajar dan motivasi siswa tersebut. Bentuk-bentuk laporan hasil belajar. Bentuk laporan ini dapat bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan, kebijakan lembaga, serta kebutuhan asesmen. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari LHB yang sering digunakan. Pertama, raport kelas. Raport kelas adalah bentuk LHB yang paling umum digunakan di sekolah dasar hingga menengah. Rapor ini mencakup penilaian terhadap setiap mata pelajaran, nilai sikap, kehadiran, serta catatan guru. Pencatatan rapor melibatkan kolaborasi antara wali kelas, guru mata pelajaran, dan staf kurikulum. Biasanya diterbitkan setiap akhir semester sebagai dokumentasi resmi perkembangan belajar siswa. Kedua, laporan pengembangan individu. Berbeda dari rapor kelas yang bersifat umum, laporan ini bersifat lebih personal. Isinya mengulas aspek perkembangan siswa secara individu seperti kemampuan membaca, menulis, berbicara, serta perkembangan sosial dan emosional. Laporan ini sangat bermanfaat terutama di jenjang PAUD atau SD kelas awal karena berfokus pada tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Ketiga, laporan hasil ujian nasional. Pada beberapa sistem pendidikan, terutama yang masih menggunakan ujian nasional, hasil ujian tersebut dilaporkan secara terpisah. Laporan ini berisi nilai individu maupun agregat kelompok yang mencerminkan penguasaan terhadap kurikulum nasional. Biasanya digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan dan pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Keempat, laporan proyek atau tugas akhir. Laporan ini umum digunakan di tingkat menengah, atas, atau perguruan tinggi. Siswa atau mahasiswa diminta menyusun laporan hasil belajar berdasarkan proyek atau tugas akhir yang mereka kerjakan. Isi laporan meliputi latar belakang, tujuan, tinjau pustaka, metode hasil penemuan, dan kesimpulan. Laporan seperti ini menekankan pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Kelima, laporan praktik kerja industri atau PKL. Pada pendidikan kejuruan atau politeknik, siswa melaksanakan praktek kerja lapangan. Hasil dari kegiatan ini dilaporkan dalam bentuk LHB yang mencakup pengalaman, tugas-tugas yang dikerjakan, capaian kompetensi, serta evaluasi dari pihak industri. Laporan PKL sangat penting karena mencerminkan kesiapan siswa tersebut memasuki dunia kerja. Keenam, laporan evaluasi pembelajaran harian. Ini merupakan laporan yang bersifat formatif yang dibuat guru untuk memantau perkembangan siswa dari hari ke hari. Laporan ini mencakup hasil tugas, keaktifan siswa di kelas, dan capaian tujuan pembelajaran setiap pertemuan. Walau tidak selalu dibagikan ke orang tua, laporan ini penting sebagai bahan refleksi guru dalam merancang pembelajaran berikutnya. Ketujuh, laporan hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Laporan ini berisi nilai hasil ujian yang dilaksanakan secara periodik, biasanya 2 kali dalam 1 semester. Laporan ini bersifat kuantitatif dan bisa digunakan sebagai acuan sementara untuk menilai pemahaman siswa sebelum rapor akhirnya diterbitkan. Terakhir, saya akan membahas teknis pelaporan penilaian. Pelaporan hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan format dan komponen berikut. Pertama, nilai pengetahuan dan praktik ditulis dalam skala 0 sampai 100 dalam bentuk angka dan huruf. Kedua, nilai sikap atau afektif dicantumkan dalam bentuk predikat seperti amat baik, baik, cukup atau kurang berdasarkan observasi sepanjang semester. Ketiga, deskripsi ketercapaian kompetensi, menjelaskan apakah siswa telah mencapai target pembelajaran tuntas maupun tidak tuntas. Keempat, pengembangan diri dan kepribadian dilaporkan dalam tabel khusus, menggambarkan perubahan perilaku
dan aktivitas siswa di luar pelajaran. Kelima, data ketidakhadiran dicatat dalam bentuk waktu, hari, atau jam. Nah, dari pemaparan tadi ada pun kesimpulan yang dapat ditarik itu. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah evaluasi yang mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa untuk menilai kompetensi berpikir logis, bernalar, serta mengolah informasi. AKM bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar, serta menjadi dasar pemetaan mutu pendidikan nasional. Hasil AKM membantu guru merancang strategi pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. Yang kedua, survei karakter dan lingkungan belajar. Bertujuan menilai sikap, nilai, dan kondisi belajar siswa. Survei karakter mengukur 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sedangkan survei lingkungan belajar menilai iklim sekolah, sosial ekonomi, pembelajaran, dan pengembangan guru untuk mendukung pendidikan inklusif dan berkualitas. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni.